Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Sherly Meliana dengan NIM 210504023, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madinah Jalih Haji. Di video kali ini saya akan membahas sebuah putusan yang terkait dengan jaminan fidusia. Dan putusan saya yang saya ambil adalah putusan Mahkamah Agung nomor 109 K/PID.SUS/2019. Yang terhormat dosen pengampu saya Ibu Marniarani SHMH. Dan langsung saja kita masuk kepada pembahasan kasus yang saya ambil. Pertama-tama terdapat pihak yang bersengketa. Dalam kasus saya adalah Saudara Dukri Diantoro bin Muto. Akhirnya 3 Agustus 1984, berjenis kelamin laki-laki, berkeluarga negara Indonesia, dan tempat tinggalnya di Jatilaba, RT 02, RW 010, Kelurahan Jatilaba, Kecamatan Argasari, Kota Tegal. Saudara Dukri ini beragama Islam dan juga bekerja sebagai wira swasta. Selanjutnya kita masuk kepada kronologi kasus kita lagi dari putusan sebelumnya, sebelum putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan nomor 13/PID putusan nomor 13/PIT.SUS/2018/P Pengadilan Negeri Tegal. Jadi kasus ini bermula sekitar tahun 2014, yaitu terdakwa Dukri Diantoro menghubungi saksi Hendy Subekti S. sebuah pembiayaan 1 unit dump truck kepada PT Bintang Mandiri. Selanjutnya berdasarkan dokumen asli survei dan dilakukan perhitungan dan pencairan terhadap kendaraan yang akan dibeli oleh terdakwa Dukri Diantoro, yang merupakan terdakwa ini mempunyai histori payment yang bagus, dan saat ini terdakwa tersebut dan istrinya sepakat untuk menandatangani perjanjian kredit. Adapun mekanisme atau kronologis perjanjian adalah sebagai berikut. Berdasarkan dokumen di PT Bintang Mandiri, Saudara Dukri Diantoro ini membeli kendaraan 1 unit kendaraan merek Mitsubishi warna kuning kombinasi tahun 2012 dengan jenis atau tipe dump truck atau FE Super HD nomor KA yaitu MHMFE75P6CK018656 dengan nomor SIN yaitu 4D34T strip H60119, nomor polisi G-1980 garis strip DG. Nomor BKB-nya ialah J00077095 atas nama Ahmad Kamami, tersebut dari jalur Bekajaya, motor pemilik atas nama Abdul Gofar dengan alamat kantor Jalan Raya Slawi, Jatibarang, Bumayun, Dakubuaro. Dan kendaraan itu atas nama Ahmad Kamami dijual dengan harga Rp258 juta. Selanjutnya berdasarkan data pembelian pada PT Bintang Mandiri Finance cabang Tegal untuk uang muka pada pembelian 1 unit kendaraan atas nama Ahmad Kamami ini ialah sebesar Rp54 juta, dan cara terdakwa yaitu Dukri Diantoro untuk melakukan pembelian yaitu dengan melalui pembiayaan di PT Bintang Mandiri Finance cabang Tegal ini. Terdakwa Dukri Diantoro tercatat sebagai nasabah sejak tanggal 6 November 2014 sebagaimana dokumen perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara fidusia nomor 12.117.08.391008 tanggal 6 November 2014. Dan dalam perjalanan pembayaran terdakwa Dukri Diantoro ini sebagai kreditur atau pemberi fidusia tanpa persetujuan secara tertulis dari PT Bintang Mandiri Finance atau kreditur, si penerima fidusia telah melakukan perbuatan sepihak dan berupa berdasarkan data di PT Bintang Mandiri Finance cabang Tegal, kendaraan sudah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana berdasarkan surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 12 September 2015 yaitu kepada Saudara Hanafi yang beralamat di Desa Layansari, RT 2, RW 3, Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Dan berdasarkan surat pernyataan kesepakatan bersama ini, kendaraan ini dialihkan dengan cara dioper kredit sebesar Rp85 juta. Dan berdasarkan surat pernyataan kesepakatan bersama Saudara Dukri Diantoro atau terdakwa, ini mengalihkan kendaraan kepada Saudara Hanafi pada tanggal 12 September tahun 2015.
Dan untuk bukti pengalihan antara saudara Dukri Diantoro kepada saudara Hanafi yang beralamat Desa Layansari RT 2 RW 3 Kecamatan Gandrumangu Kabupaten Cilacap adalah surat pernyataan kesepakatan bersama yang pada tanggal 12 September tahun 2015. Dan atas fakta-fakta tersebut, maka PT Bintang Mandiri Finance Tegal pernah memberikan surat peringatan dan somasi kepada terdakwa, yaitu surat pemberitahuan tanggal 9 November tahun 2015, ada juga surat teguran tanggal 13 November tahun 2015, ada juga surat peringatan tanggal 26 November tahun 2015, kemudian ada surat peringatan terakhir tanggal 3 Desember 2015, dan ada somasi 1 yang dijatuhkan pada tanggal 18 September tahun 2015, dan juga somasi 2 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember. Akibat dari perbuatan dilakukan debitur yang atas nama Dukri Diantoro ini atau terdakwa kita, bahwa PT Bintang Mandiri Finance cabang Tegal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp237.824.900, dan itu belum termasuk denda. Namun ternyata tidak berhenti di sini. Ternyata setelah diselidiki, terdakwa ini menjual mobil dump truck tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa kedatangan saudara Sumanto dan saudara Haji yang menanyakan tentang mobil dump truck. Dikarenakan ada teman mereka dari Jakarta yang bernama Hanafi sedang mencari mobil dump truck, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa nanti akan dicarikan, dan terdakwa menanyakan kapan orang akan datang ke Tegal. Kemudian sekitar bulan September tahun 2015, saudara Hanafi datang ke tempat terdakwa bersama dengan saudara Sumanto dan menanyakan tentang mobil dump truck tersebut. Pada saat itu terdakwa dan saudara Hanafi mencari mobil namun tidak mendapatkan, dan saudara Hanafi berminat terhadap mobil dump truck milik terdakwa tersebut. Dan pada saat itu terdakwa menolak untuk menjual karena masih kredit, dan akan tetapi si saudara Hanafi ini berjanji akan melanjutkan kreditnya, dan akhirnya mobil dump truck miliknya si terdakwa ini dijual kepada saudara Hanafi. Dan terdakwa yang akhirnya menjual mobil dump truck tersebut, dia tidak melaporkan kepada PT Bintang Mandiri Finance karena terdakwa yakin jika mobil dump truck tersebut digunakan untuk pekerjaan di Tegal untuk proyek jalan tol. Dan akhirnya terdakwa ini menjual mobil dump truck tersebut hanya menggunakan surat pernyataan yang dibuat oleh perangkat desa dan ditantangani oleh terdakwa, saudara Hanafi, dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Jatilaba. Namun ternyata kredit ataupun angsuran mobil si dump truck yang seharusnya dibayarkan tiap bulan ini mengalami kemacetan dikarenakan saudara Hanafi yang merupakan pihak lain yang telah membeli mobil dump truck tersebut dari terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran. Dan total angsuran yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa adalah sebanyak 11 kali angsuran dari 48 kali angsuran. Dan sebenarnya faktanya adalah keberadaan mobil dump truck tersebut sekarang tidak diketahui lagi. Kemudian keberadaan saudara Hanafi juga tidak diketahui lagi. Dan akhirnya setelah pemeriksaan di persidangan dilakukan, terjadi perdamaian antara PT Bintang Mandiri Finance. Karena tadi sebelumnya karena saudara Hanafi yang ingin melanjutkan pembayaran, namun karena saudara Hanafi tiba-tiba menghilang, maka tuntutannya kembali kepada terdakwa kita, yaitu saudara Dukri. Dan selanjutnya terdakwa setelah melakukan perdamaian dengan PT Bintang Mandiri Finance, terdakwa itu membayar sejumlah uang yang diperjanjikan dalam draft perdamaian, yaitu sebesar 100 juta rupiah kepada pihak PT Bintang Mandiri Finance. Ini adalah kesimpulan kronologi kita, yaitu yang pertama, terdakwa itu menjual mobil dump truck merek Mitsubishi tahun 2012-an yang milik Ahmad Kamami kepada Hanafi dengan harga 80 juta rupiah. Karena dump truck tersebut masih menjadi jaminan fidusia di PT Bintang Mandiri Finance. Dan fakta kedua, bahwa terdakwa baru membayar uang muka angsuran selama 12 kali, yaitu setiap bulannya sebesar 6.427 rupiah, sehingga terdakwa masih mempunyai kewajiban membayar angsuran selama 36 kali lagi. Dan yang ketiga, terdakwa tidak memberitahu secara tertulis kepada
PT Bintang Mandiri Finance mengenai pengalihan barang jaminan fidusiar tersebut, sehingga PT Bintang Mandiri Finance kesulitan mencari keberadaan mobil dan truk yang menjadi jaminan fidusiar tersebut. Selanjutnya, kerugian yang dialami oleh PT Bintang Mandiri Finance akibat dari perbuatan terdakwa sebesar 220 juta rupiah, sehingga dengan demikian perbuatan material terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada dakwaan tunggal. Dan selanjutnya terdakwa ini telah membayar sejumlah uang yang diperjanjikan dalam draft perdamaian, yaitu sebesar 100 juta rupiah kepada pihak PT Bintang Mandiri Finance. Baik, selanjutnya dalam kronologi ini, penuntut umum itu pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal sempat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal pada tanggal 3 Juli tahun 2018, dan penuntut umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli tahun 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 16 Juli tahun 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi berserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima. Namun, dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan dengan telah menggadaikan objek jaminan fidusia seperti yang telah dijelaskan saya sebelumnya, alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal demikian tidak tunduk pada kasasi. Judex Fakti dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa, yaitu sesuai dengan pasal 157 ayat 1 huruf F KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Judex Fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari penuntut umum tersebut dinyatakan ditolak. Nah, dalam kasus ini terdapat barang bukti, yaitu yang pertama adalah satu bendel fotokopi data konsumen atas nama Dukri Diantoro yang beralamat Jatilaba, RT nomor 2, RW 010, Kelurahan Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada satu bendel asli aplikasi laporan hasil survei debitur atas nama Dukri Diantoro. Ada satu bendel asli dokumen perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 23, strip 1077, strip 68, strip 3908, tanggal 6 November tahun 2015. Ada juga satu bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 303, tanggal 10 November 2014, notaris Dini Warastuti, SHMKN, yang berkedudukan di Ruko Semarang Indah Blok C1 nomor 1A Semarang. Dan selanjutnya ada satu bendel sertifikat fidusia nomor W13008492210 AH.05.01 tahun 2014, tanggal 11 November tahun 2014 dengan jam 8:50 waktu Indonesia Barat, yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya juga ada satu lembar fotokopi BPKB satu unit kendaraan merek Mitsubishi warna kuning kombinasi tahun 2012 dengan jenis dump truck atau FE Super HD nomor KA MHMFE 7546 CKO 18656 dengan nomor SIN 4D34T strip H60119 dengan nomor polisi G strip 1980 strip DG dengan nomor BPKB J007795 atas nama Ahmad Kamami yang stempel sesuai aslinya. Selanjutnya juga ada satu bendel surat peringatan, somasi, dan juga pemberitahuan penarikan lainnya. Satu bendel dokumen eksekusi, satu bendel formulir setoran angsuran debitur kepada PT Bintang Mandiri Finance Tegal, ada satu bendel tabel customer atau data pembayaran debitur, kemudian juga ada dua lembar fotokopi dokumen pengalihan.
Selanjutnya, dengan mengingat pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1959 tentang fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, maka pengadilan memutuskan untuk mengadili ini dengan putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pada putusan pengadilan Tegal yang menyatakan bahwa terdakwa Dukridiantoro Binmuto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Dan yang kedua yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan. Selanjutnya oleh Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung mengadili bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal tersebut. Yang kedua adalah membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis kasus kita, yaitu pada kasus ini, jika kita melihat fakta bahwa yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia itu adalah benda yang dibebani jaminan fidusia, dan sedangkan jaminan fidusia sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dan fakta bahwa terdakwa telah menjual satu unit kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, dan terdakwa ini mempunyai kewajiban pembayaran sebesar Rp6.427.700 yang tiap bulannya dalam jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan kepada PT Bintang Mandiri Finance. Namun, terdakwa ini pada bulan September tahun 2015 telah menjual kendaraan tersebut kepada pihak lain dengan perjanjian melalui surat pernyataan yang ditanda ini oleh terdakwa. Pihak lain tersebut dan juga saksi yang diketahui oleh perangkat desa tersebut tanpa sepengetahuan PT Bintang Mandiri Finance sendiri. Dan padahal kendaraan yang dijual oleh terdakwa pada saat itu masih dalam posisi dijaminkan fidusia pada PT Bintang Mandiri Finance. Dan berdasarkan hal tersebut, terdakwa Dukridiantoro Binmuto ini saya pikir dia bersalah untuk melakukan tindak pidana jaminan fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, yang mana pasal 36 sendiri berbunyi, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebanyak Rp50 juta. Dan sebagaimana dinyatakan pada pasal 36 tersebut, yaitu pada pasal 23 ayat 2, pasal 23 ayat 2 itu berbunyi, pemberi fidusia ini dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dan berdasarkan pasal 36 dan juga pasal 23 ayat 2 ini, maka terdakwa Dukridiantoro Binmuto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan berdasarkan putusan yang saya ambil. Saya harap ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.